USS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April tahun 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dalam salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya. Satu dari 3 kapal samudra kelas Olimpik dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Pada awal tahun 1900-an perdagangan penumpang lintas Atlantik sangat menguntungkan dan kompetitif, dengan jalur pelayaran yang berlomba-lomba mengangkut pelancong dan imigran kaya. 2 jalur pelayaran utama adalah Bintang Putih dan Cunard. Pada musim panas tahun 1907, Cunard tampaknya siap untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan debut 2 kapal baru, Lusitania dan Mauretania, yang dijadwalkan mulai beroperasi akhir tahun itu. Kedua kapal penumpang itu menarik banyak perhatian karena kecepatannya yang diharapkan. Keduanya kemudian mencetak rekor kecepatan melintasi Samudra Atlantik. Dalam upaya untuk menjawab persaingan sengit di industri pelayaran, Ketua White Star Line, J. Bruce Ismay, dikabarkan bertemu dengan William Peary, tokoh berpengaruh di balik perusahaan pembuat kapal terkenal dari Belfast, Harland and Wolff. Pertemuan ini melahirkan sebuah rencana ambisius, menciptakan kelas baru kapal raksasa, bukan untuk kecepatan, melainkan untuk kenyamanan dan kemewahan. Dari rencana besar itu, akhirnya diputuskan akan dibangun 3 kapal megah Olimpik, Titanic, dan Britannic. Pada tanggal 31 Maret tahun 1909, hanya sekitar 3 bulan setelah pembangunan kapal Olimpik dimulai, proses peletakan lunas kapal Titanic resmi dilakukan. Kedua kapal raksasa ini dibangun secara berdampingan di sebuah gantri, struktur baja besar, yang dirancang khusus untuk mengakomodasi ukuran mereka yang luar biasa, ukuran yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pelayaran. Desain Titanic dan kapal kembarannya sebagian besar dikerjakan oleh Thomas Andrews, kepala desainer dari Harland and Wolff. Titanic tidak hanya dirancang sebagai simbol kemegahan, tetapi juga sebagai lambang kemewahan teknologi modern di zamannya. Ia dilengkapi dengan ruang makan kelas 1 yang sangat luas, 4 lift elektrik untuk penumpang, dan bahkan sebuah kolam renang dalam kapal, sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Akomodasi untuk kelas 2 di Titanic bahkan dikatakan setara dengan fasilitas kelas 1 di kapal-kapal lain. Sementara ruang kelas 3-nya, meski lebih sederhana, tetap dikenal nyaman dan layak, memberikan pengalaman pelayaran yang layak bahkan bagi para emigran kelas bawah. Titanic dirancang dengan sistem keselamatan canggih untuk masanya. Kapal ini dilengkapi dengan 16 kompartemen kedap air, yang bisa diisolasi dengan pintu baja otomatis yang dapat ditutup dari anjungan jika terjadi kerusakan pada lambung kapal. Tujuannya adalah untuk mencegah air menyebar ke seluruh bagian kapal. Namun, sekat-sekat tersebut tidak tertutup hingga bagian atas, sehingga jika air mencapai ketinggian tertentu, tetap bisa meluap ke kompartemen lainnya. Meski begitu, para pembuatnya mengklaim bahwa Titanic masih bisa tetap mengapung bahkan jika 4 kompartemen utama terisi air. Pernyataan inilah yang melahirkan klaim populer bahwa Titanic tidak bisa tenggelam. Setelah proses pembangunan lunas, lambung, dan struktur atas selesai, Titanic diluncurkan ke air pada tanggal 31 Mei tahun 1911. Tahap selanjutnya adalah fit out, yaitu proses pemasangan mesin utama serta pembangunan dan dekorasi interior mewah kapal. Sementara itu, kapal saudaranya, Olympic, telah melakukan pelayaran perdana pada Juni tahun 1911. Berdasarkan pengalaman itu, beberapa penyempurnaan desain juga diterapkan pada Titanic. Pada awal April tahun 1912, Titanic menjalani uji coba laut dan dinyatakan layak berlayar. Saat bersiap memulai pelayaran perdananya, Titanic menjadi sorotan dunia sebagai salah satu kapal terbesar dan termewah pada eranya.
Titanic memiliki tonase kotor tercatat 46.328 ton dan bobot total lebih dari 52.000 ton saat penuh. Panjangnya mencapai 882,5 kaki, sekitar 269 meter, dan lebarnya 92,5 kaki, sekitar 28,2 meter, menjadikannya raksasa laut dengan kemewahan tak tertandingi. Pukul 12 siang tanggal 10 April tahun 1912. Ketika Titanic baru saja hendak memulai pelayaran dari Southampton, kapal itu nyaris mengalami kecelakaan. Ini terjadi karena hisapan besar dari Titanic membuat kapal lain yang sedang bersandar di dermaga ikut bergeser keluar jalur. Kapal tersebut adalah SS New York, yang hampir bertabrakan dengan Titanic. Butuh waktu 1 jam bermanuver agar insiden itu bisa dihindari. Setelah itu, Titanic mengarungi laut lepas dengan kecepatan rata-rata 21 hingga 22 knot. Di dalam kapal, suasana sangat kontras. Penumpang kelas 1 menikmati ruang makan megah bergaya Edwardian, ruang membaca, dan bahkan kolam renang, kemewahan yang sangat langka di masanya. Sementara itu, penumpang kelas 2 mendapat fasilitas hampir setara hotel bintang 3, dan penumpang kelas 3, biasa disebut emigran, tetap merasa nyaman dibandingkan standar kapal lain saat itu. Selama sebagian besar perjalanan, operator radio nirkabel Titanic, Jack Phillips dan Harold Bright, terus menerima sejumlah peringatan tentang keberadaan gunung es di jalur pelayaran. Meskipun sebagian besar peringatan ini diteruskan ke anjungan ruang kendali kapal, pekerjaan utama mereka sebenarnya adalah menyampaikan pesan pribadi penumpang. Karena mereka bekerja untuk perusahaan Marconi, bukan langsung di bawah perintah kapten kapal. Pada malam tanggal 14 April tahun 1912, Titanic mulai memasuki area Atlantik Utara yang diketahui dipenuhi gunung es. Kapten Smith sempat sedikit mengubah arah kapal ke selatan sebagai langkah pencegahan. Namun ia tetap mempertahankan kecepatan tinggi sekitar 22 knot, sekitar 40 km per jam. Sekitar pukul 21.40 malam, kapal Mesaba mengirimkan peringatan penting mengenai ladang es di jalur Titanic. Namun sayangnya, pesan ini tidak pernah sampai ke anjungan, sehingga tidak diketahui oleh perwira di ruang kemudi. Lalu pada pukul 22.55 malam, kapal Californian dari jalur Leyland mengirimkan pesan bahwa mereka telah berhenti karena terhalang es. Namun saat itu, Jack Phillips sedang sibuk menangani pesan-pesan penumpang dan menanggapi dengan marah, menyuruh Californian untuk tidak mengganggunya. Sementara itu, dua petugas pengamat, Frederick Fleet dan Reginald Lee, berjaga di sarang gagak pos pengamatan di tiang utama kapal. Tugas mereka sangat sulit malam itu karena laut sangat tenang dan gelap, sehingga tidak ada riak air yang bisa membantu melihat keberadaan gunung es. Lebih parah lagi, teropong pengamat tidak tersedia, sehingga mereka hanya mengandalkan pandangan mata biasa. Sekitar pukul 23.40 malam, sekitar 400 mil laut 740 km, sebelah selatan Newfoundland, Kanada, gunung es besar terdeteksi. Mereka segera memperingatkan anjungan. Perwira pertama William Murdoch langsung memberi perintah agar kapal berbelok ke kanan, perintah yang saat itu secara teknis berarti membelok ke kiri port, dan juga memerintahkan mesin kapal mundur. Titanic berusaha bermanuver, namun jarak sudah terlalu dekat. Sisi kanan lambung kapal bergesekan dengan gunung es, menyebabkan setidaknya 5 kompartemen kedap air di bagian depan kapal jebol, yang mengakibatkan air mulai membanjiri lambung kapal dan memicu rangkaian kehancuran yang fatal. Setelah menilai kondisi kapal pasca tabrakan, Thomas Andrews, kepala perancang Titanic, menyimpulkan bahwa saat kompartemen-kompartemen depan terisi air, haluan kapal akan turun lebih dalam ke laut. Hal ini akan menyebabkan air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya, melewati batas sekat-sekat yang tidak tertutup di bagian atas. Dengan kondisi seperti itu, nasib Titanic sudah ditentukan, kapal akan tenggelam. Ironisnya, perintah perwira pertama William Murdoch untuk memundurkan mesin justru membuat Titanic berputar lebih lambat dibanding jika ia tetap melaju penuh ke depan. Banyak ahli percaya bahwa jika Titanic menabrak gunung es secara langsung di haluannya, kerusakannya mungkin akan terbatas pada beberapa kompartemen saja, dan kapal bisa tetap mengapung.
Menyadari keadaan darurat, Kapten Smith memerintahkan operator radio Jack Phillips untuk segera mengirimkan sinyal mara bahaya. Salah satu sinyal ini diterima oleh RMS Carpathia sekitar pukul 12.20 malam hari, tanggal 15 April tahun 1912. Carpathia, yang merupakan kapal penumpang milik Cunard Line, segera mengubah arah menuju lokasi Titanic. Namun, kapal itu berjarak sekitar 58 mil laut 107 km dari posisi Titanic, dan membutuhkan lebih dari 3 jam untuk tiba. Sejumlah kapal lain juga menerima sinyal mara bahaya, termasuk Olympic, kapal saudara Titanic, namun semuanya terlalu jauh untuk memberikan bantuan tepat waktu. Sementara itu, sebuah kapal tak dikenal terlihat dari kejauhan. Titanic mencoba mengirimkan sinyal dengan lampu dan suar, namun tidak mendapat respons. Di sisi lain, kapal SS Californian, yang berada cukup dekat, tidak dapat merespon karena operator radionya telah mematikan sistem komunikasi. Sekitar jam 12:05 dini hari, Kapten Edward Smith memerintahkan untuk mulai mempersiapkan sekoci dan membangunkan penumpang. Pada saat itu, suasana di dek masih tenang. Banyak penumpang, terutama kelas 1, tidak percaya bahwa kapal megah itu benar-benar dalam bahaya. Beberapa bahkan menolak menaiki sekoci karena merasa lebih aman di dalam Titanic yang besar dan megah. Tantangan muncul satu persatu. Titanic hanya memiliki 20 sekoci yang mampu menampung sekitar 1.178 orang. Padahal total penumpang dan awak kapal lebih dari 2.200 jiwa. Banyak sekoci awal diturunkan setengah kosong, karena kurangnya komunikasi dan ketidaksiapan awak. Sistem wanita dan anak-anak dulu diberlakukan, tetapi tidak konsisten di semua sisi kapal. Menjelang pukul 2 dini hari, haluan kapal sudah tenggelam sepenuhnya, sementara buritan bagian belakang terangkat ke udara. Banyak orang masih berada di dek, memegang harapan atau bahkan melompat ke air yang membeku. Suhu air hanya sekitar -2 derajat C. Pukul 2.18 pagi, lampu-lampu Titanic padam total. Suara gemuruh terdengar ketika struktur kapal mulai patah menjadi 2 bagian. Tak lama kemudian, bagian depan tenggelam terlebih dahulu, diikuti bagian belakang yang sempat tegak lurus sebelum ikut masuk ke dasar laut. Pukul 2.20 pagi, tanggal 15 April tahun 1912, Titanic benar-benar lenyap dari permukaan laut, hanya menyisakan jeritan putus asa dari ratusan orang yang masih mengapung di air es. Korban dan penyelamat, dari 2.224 jiwa di atas kapal, lebih dari 1.500 orang tewas. Hanya 705 orang yang selamat. Sebagian besar dari mereka berhasil naik ke sekoci. Mereka bertahan di tengah dingin dan kegelapan hingga akhirnya kapal RMS Carpathia tiba sekitar pukul 4 pagi, dan mulai mengevakuasi korban selamat. Kelas sosial sangat memengaruhi peluang selamat. 60% penumpang kelas 1 selamat, dibanding hanya sekitar 25% dari kelas 3. Sebagian besar korban adalah pria, karena prioritas evakuasi diberikan kepada wanita dan anak-anak. Teori mencengangkan adalah bahwa kapal yang tenggelam bukanlah Titanic, melainkan Olympic, kapal kembarannya. Olympic sempat rusak parah dalam kecelakaan sebelumnya, dan banyak yang percaya White Star Line menukarnya secara diam-diam demi mengklaim asuransi besar. Titanic, yang baru dan belum diasuransikan penuh, disamarkan sebagai Olympic. Dan malam tenggelamnya adalah bagian dari rencana. Yang kedua, kejahatan politik, menyebutkan bahwa 3 orang terkaya di kapal Guggenheim, Astor, dan Strauss menentang pembentukan Federal Reserve. Sementara tokoh pendukungnya, JP Morgan, pemilik perusahaan induk Titanic, tiba-tiba batal ikut naik kapal di menit-menit terakhir. Tak lama setelah Titanic tenggelam, Federal Reserve berdiri. Apakah mereka disingkirkan dengan cara yang halus namun mematikan? Teori-teori ini diperkuat beberapa laporan menyebut ada api di ruang batubara sejak kapal masih bersandar. Ini bisa melemahkan lambung kapal, sehingga makin parah saat menabrak gunung es. Tapi mengapa tetap dipaksa berlayar? Meskipun begitu, tidak ada bukti konkret dari teori-teori di atas, sehingga tenggelamnya Titanic tetap diklaim sebagai kecelakaan pelayaran.